perhatian Pak Jokowi. Itu motifnya kan gampang sekali itu. Setelah mengungkapkan alasan tidak memenuhi panggilan Bareskrim, Rocky Gerung juga menyikapi 26 laporan yang diterima Bareskrim soal dirinya. Pasalnya puluhan laporan tersebut dilayangkan oleh sejumlah relawan Jokowi di berbagai daerah karena pernyataan yang ia lontarkan dinilai menghina Presiden Jokowi. Menurut pengamat politik tersebut, laporan itu dibuat hanya untuk mendapatkan perhatian dari Jokowi. Meski demikian, Rocky Gerung menekankan bahwa ia akan memenuhi panggilan Bareskrim selanjutnya. Hal itu diungkapkan Rocky Gerung dalam channel YouTube pribadinya pada Senin 4 September 2023 kemarin. Baik, jadi kasus yang Anda ini kan sebenarnya tadinya kasus delik aduan harusnya begitu kan ya, Bung Rocky ya? Yang ada yang 24 atau 26 kasus Anda tadi itu? 26 laporan dari berbagai daerah disatuin. Itu kasus jadi kasus pidana sebetulnya tuh, dan ya disangkakan soal ada yang bagian ITE, ada yang bagian undang-undang KUHP 46, macam-macam versinya, tapi semuanya itu soal pidana, sehingga saya kira masuk akal kalau Bareskrim ambil alih itu dan disatukan aja sebagai kasus. Karena toh deliknya ya mirip-mirip lah tentang hal yang sudah orang ketahui, karena saya menyebut sesuatu yang dianggap menghina presiden. Ya. Dan itu kalau tidak disatukan gitu, ada 26 kasus di berbagai Polda kan itu juga repot banget ya Anda, dan saya kira baguslah dia dikumpulkan oleh Bareskrim gitu, sehingga tetapi saya kira mungkin Bareskrimnya juga ini kasus begini karena itu kan bahkan merepotkan Polda begitu ya. Masa 26 Polda menangani kasus Anda semua dan dengan kasus yang sama, kan itu nggak lucu juga saya kira. Betul, itu demi efisiensi. Kalau digabung dengan yang perdata pas 30 tuh, ada 4 laporan perdata, 26 laporan pidana, itu berarti setiap hari saya ada di satu provinsi, itu beda-beda tuh dia. Lebih baik saya kampanye aja kalau bisa begitu kan, muter-muter di 30 pengadilan negeri itu. Tapi saya percaya bahwa teman-teman atau penegak hukum, polisi terutama itu paham bahwa memang karena dilaporkan harus diperiksa tuh. Tapi saya agak yakin bahwa ini kasus yang agak sumir tuh, dan nanti justru pembobotannya itu akan menyebabkan indeks demokrasi kita turun lagi itu, karena nggak ada delik sebetulnya di situ. Tapi oke, mungkin para saksi udah diminta atau banyak hal yang bisa jadi fakta baru, tapi saya akan datang dalam panggilan itu. Ya, dan kalau tidak salah ada yang sekarang sedang mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi ya, tentang pasal-pasal yang akan dikenakan. Ini kan di pasal 14, 15 itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 ya, ini kalau nggak salah ya pasalnya ya, Bung Rocky ya. Ya, itu udah keberapa kali nih pasal itu dia diajukan tuh sejak zaman di LBH, pasal-pasal itu diajukan tuh. Jadi mungkin ada novum lagi karena perubahan iklim politik, maka relevansi dari hukum itu sebetulnya udah nggak boleh ada tuh, karena KUHP baru mengambil alih justru pasal-pasal itu, walaupun belum efektif. KUHP mungkin baru tahun depan, tetapi filosofinya kan jelas bahwa itu adalah delik aduan tuh, dan sebetulnya hal-hal yang menyangkut delik aduan yang sekarang disebut sebagai penghinaan itu memang wajar ada di dalam masyarakat beradab itu menegur pemerintah tuh, bukan pemerintah yang menegur rakyat, apalagi pemerintah memenjarakan rakyat kan. Jadi nggak boleh itu dalam iklim demokrasi pemerintah memenjarakan rakyat karena dia ditegur oleh rakyat, entah itu dalam bentuk sinisme, dalam bentuk halus atau kasar, nggak boleh. Jadi pemerintah bahkan nggak boleh melaporkan warga negara kok. Pemerintah tuh punya segala. Kalau warga negara protes atau mencaci maki atau mempertanyakan dengan kasar, ya jawab aja kan. Kan pemerintah punya menteri yang bisa menjawab tuh, oh itu saudara Rocky salah, itu saudara Haris salah, saudara Rizal Ramli salah, saudara Said Didu salah tuh. Jadi itu intinya tuh, menjelaskan. Tapi kan dianggap kan kasar bertanyanya atau kasar. Iya memang sekasar-kasarnya Anda juga bisa jelaskan dengan cara yang kasar, bahaya pemerintah gitu kira-kira. Ya, tapi kan masalahnya sekarang justru anehnya itu laporan ke Anda itu datangnya bukan dari kalangan pemerintah, dari kalangan rakyat biasa juga, atau kita sebut mungkin supaya lebih keren dari civil society juga begitu. Nah itu lebih parah lagi tuh, masyarakat sipil melaporkan masyarakat sipil dengan memanfaatkan instrumen negara kan. Kayak itu kacau gitu kan. Jadi negara, ada pihak kepolisian misalnya terpaksa mesti proses, belum itu absurd. Ya, kan masyarakat sipil diberi fasilitas untuk bercakap-cakap, itu ngapain sering lapor? Kecuali ada pidana pembunuhan atau penipuan atau segala macam. Masa perselisihan pikiran antar masyarakat sipil harus dilayani juga oleh aparat negara, itu juga ngaco juga. Ya.
Dan dalam kasus Anda sebenarnya nggak ada perselisihan apapun Anda dengan masyarakat sipil ya, yang karena yang Anda kritik adalah Pak Jokowi. Itu kan yang saya kira mesti kita luruskan juga. Iya, itu masyarakat sipil yang menganggap dirinya relawan Jokowi kan. Nanti legal standingnya apa relawan 1, 2, 1.000, 200.000 kan itu poinnya kan. Masa 2 orang menganggap sebagai relawan Jokowi lalu melaporkan saya, padahal sebetulnya orang yang lain juga merasa ya kita laporin lah supaya dapat perhatian Pak Jokowi. Jadi melaporkan supaya dapat perhatian Pak Jokowi, itu motifnya kan gampang sekali itu buat dia tuh. Karena tiba-tiba dalam 1 bulan ini semua pendukung Pak Jokowi melaporkan saya. Jadi sebetulnya ini cari muka aja soal-soal. Tapi oke, lepas dari kecurigaan saya yang kelihatannya memang masuk akal kecurigaan itu, kita minta Pak polisi ya untuk memproses dengan cara yang masuk akal juga. Ya, ini hari ini saya dipanggil oleh Bareskrim tanggal 4, tapi suratnya baru 3-4 hari lalu. Jadi saya nggak bisa datang karena memang saya ada acara di pondok pesantren di Sukabumi itu. Ada kawan saya pengasuh pondok pesantren situ, ada acara keluarga. Jadi saya ada di pondok pesantren di Sukabumi itu. Pengamat politik Rocky Gerung tidak bisa memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri untuk diperiksa terkait kasus dugaan hoaks dan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo. Melalui kanal YouTube-nya pada Senin 4 September 2023, Rocky Gerung mengungkap alasannya tak hadir dalam pemeriksaan. Ia mengaku jadwal pemeriksaan di Bareskrim bertepatan dengan acaranya di pondok pesantren yang ada di Sukabumi, Jawa Barat. Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bung Rocky, banyak sekali saya ditelepon oleh teman-teman media menanyakan kenapa hari ini Anda tidak hadir. Jadi lebih baik sebelum teman-teman bilang nyebutnya mangkir, Rocky Gerung mangkir. Nah, tolong Anda jelasin dulu kenapa Anda hari ini tidak hadir memenuhi panggilan Bareskrim. Dan juga pertanyaan, rupanya jadi juga pertanyaan lain, rupanya jadi juga ya Anda dipanggil. Ini kasusnya apa sih? Ya, ini hari ini saya dipanggil oleh Bareskrim tanggal 4, tapi suratnya baru 3-4 hari lalu. Jadi saya nggak bisa datang karena memang saya ada acara di pondok pesantren di Sukabumi itu. Ada kawan saya pengasuh pondok pesantren situ, ada acara keluarga. Jadi saya ada di pondok pesantren di Sukabumi itu tadi pagi itu. Tapi lebih dari itu, dalam seminggu ini saya sudah dapat 4 panggilan. Pertama dari Bareskrim tentang 26 kasus yang disatukan itu. Jadi kasusnya panjang itu, bisa masuk museum record Muri ini. Jadi itu soal pidananya itu hari ini tanggal 4. Saya nggak bisa karena itu bertepatan dengan acara saya, acara keluarga pesantren di Sukabumi. Juga ada panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, panggilan dari Pengadilan Negeri Cibinong, panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada berturut-turut 4, 5, 6, 7. Jadi bagaimana saya bagi waktu itu? Apa nggak bisa mereka paham bahwa saya lagi konsentrasi soal pidana. Dan yang lebih agak unik juga, pengacara saya Haris Asrar juga lagi diadili hari ini kan. Jadi bagaimana dia bisa hadir kalau dia lagi diadili, harus membela saya. Oke. Jadi ada kelucuan. Tapi saya akan penuhi nanti panggilan kedua di Bareskrim itu saya akan penuhi itu panggilan tentang penghinaan yang dianggap penghinaan tuh. Tapi udah itu hal yang publik udah ketahui. Jadi saya minta maaf, bukan saya menghindar, saya memang ada acara di Sukabumi dan saya kira Kapolres Sukabumi tahu bahwa saya ada di Sukabumi pada pagi tadi. Ya oke. Dan kebetulan yang tadi lucunya pengacara Anda Haris Asrar juga sedang sidang. Ya, itu lengkap lah. Aduh, benar-benar ini menurut saya ini kalau tadi Anda bilang sebut itu museum record museum record masuk layak museum record, yang kali ini saya kira the God must be crazy gitu saya kira anunya ya. Jadi saya mau nego dengan Mabes Bareskrim supaya jangan dipanggil di hari Senin, karena hari Senin itu hari sidangnya pengacara saya tuh. Jadi nggak mungkin itu Haris Asrar dari pengadilan dia sendiri terus membela saya, itu agak absurd. Ya oke. Jadi tolong ya jangan ditulis mangkir ya. Memang ini technical difficulties kayak gitu ya. Kira-kira ya. Ya itu soal teknis aja tuh, bukan mangkir. Dan datanya ada, saya pasti dipantau oleh Kapolres. Rocky
Rocky Gerung berencana akan diperiksa oleh Bareskrim Polri pada hari ini Senin 4 September 2023 terkait dugaan menyebarkan informasi bohong terhadap Jokowi. Pihak kepolisian setidaknya telah memeriksa 72 saksi dan 13 ahli terkait kasus ini. Sebab terdapat 24 laporan yang mengadukan Rocky Gerung ke polisi baik di Bareskrim maupun Polda jajaran. Kabar ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Juhandani Raharjopuro kepada wartawan pada Senin 4 September 2023. Pihaknya telah menjadwalkan untuk memanggil Rocky Gerung untuk dimintai klarifikasi terkait laporan dugaan penyebaran berita bohong. Meski begitu, Juhandani belum menyebutkan apakah Rocky sudah mengonfirmasi akan hadir untuk memenuhi undangan penyidik tersebut. Sementara terkait 24 laporan yang masuk terdiri dari 2 laporan di Ditipidum Bareskrim, 3 laporan di Polda Metro Jaya dan 11 laporan di Polda Kalimantan Timur. Selain itu ada 3 laporan di Kalimantan Tengah, 3 laporan di Polda Sumatera Utara dan ada 2 laporan lainnya. Diketahui bahwa Rocky Gerung menjadi perbincangan pada akhir Juli lalu karena ucapannya yang dianggap menghina dan memaki Presiden Jokowi. Potongan video yang memuat ucapan Rocky Gerung yang diduga menghina Jokowi itu beredar di media sosial. Dalam video yang dilihat Tribun News, Rocky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri. Selain itu, ia juga memberikan umpatan kepada Jokowi. Sebagian publik pun menilai bahwa ucapan Rocky Gerung itu dianggap sebagai penghinaan kepada Presiden Jokowi. Pidato itu disampaikan oleh Rocky dalam sebuah acara organisasi buruh, di mana acara itu berlangsung pada Sabtu 29 Juli di Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat. Video lengkap pidato yang diduga menghina Pengamat politik Rocky Gerung tidak bisa memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri untuk diperiksa terkait kasus dugaan hoaks dan ujaran kebencian terhadap Presiden RI Joko Widodo. Adapun seharusnya Rocky Gerung dimintai keterangan sebagai terlapor pada Senin 4 September 2023. Namun Rocky Gerung meminta agar pemeriksaan diundur pada Rabu 6 September mendatang. Hal itu diungkapkan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro pada Senin 4 September 2023. Adapun dalam perkara ini, Bareskrim dan Polda jajaran sudah menerima total 24 laporan polisi, sebanyak 72 saksi dan 13 ahli pun telah dimintai keterangan. Sebagai informasi, kasus yang menyeret Rocky Gerung ini buntut dari ucapannya yang oleh sebagian pihak dianggap memaki dan menghina Presiden Jokowi. Pada Juli lalu beredar di media sosial potongan video berisi dugaan penghinaan dari Rocky Gerung tersebut. Adapun video dipotong dari momen Rocky Gerung yang memberikan pidato dalam acara buruh pada Sabtu 29 Juli 2023 di Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat. Jadi melaporkan supaya dapat perhatian Pak Jokowi, itu motifnya kan gampang sekali itu. Setelah mengungkapkan alasan tidak memenuhi panggilan Bareskrim, Rocky Gerung juga menyikapi 26 laporan yang diterima Bareskrim soal dirinya. Pasalnya puluhan laporan tersebut dilayangkan oleh sejumlah relawan Jokowi di berbagai daerah karena pernyataan yang ia lontarkan dinilai menghina Presiden Jokowi. Menurut pengamat politik tersebut, laporan itu dibuat hanya untuk mendapatkan perhatian dari Jokowi. Meski demikian, Rocky Gerung menekankan bahwa ia akan memenuhi panggilan Bareskrim selanjutnya. Hal itu diungkapkan Rocky Gerung dalam channel YouTube pribadinya pada Senin 4 September 2023 kemarin. Baik, jadi kasus yang Anda ini kan sebenarnya tadinya kasus delik aduan harusnya begitu kan ya, Bung Rocky ya? Yang ada yang 24 berapa? 24 atau 26 kasus Anda tadi itu? 26 laporan dari berbagai daerah disatuin. Itu kasus jadi kasus pidana sebetulnya tuh, dan ya disangkakan soal ada yang bagian ITE, ada yang bagian undang-undang KUHP 46, macam-macam versinya, tapi semuanya itu soal pidana, sehingga saya kira masuk akal kalau Bareskrim ambil alih itu dan disatukan aja sebagai kasus. Karena toh deliknya ya mirip-mirip lah tentang hal yang sudah orang ketahui, karena saya menyebut sesuatu yang dianggap menghina Presiden. Ya. Dan itu kalau tidak disatukan gitu, ada 26 kasus di berbagai Polda kan itu juga repot banget ya Anda, dan saya kira baguslah dia ambil dikumpulkan oleh Bareskrim gitu, sehingga tetapi saya kira mungkin Bareskrimnya juga ini kasus begini karena itu kan bahkan merepotkan Polda-Polda begitu ya. Masa 26 Polda menangani kasus Anda semua dan dengan kasus yang sama, kan itu nggak lucu juga saya kira. Betul, itu demi efisiensi. Kalau digabung dengan yang perdata pas 30 tuh, ada 4 laporan perdata
26 laporan pidana itu berarti setiap hari saya ada di satu provinsi, itu beda-beda tuh dia. Lebih baik saya kampanye aja kalau bisa begitu kan, muter-muter di 30 pengadilan negeri itu. Tapi saya percaya bahwa teman-teman atau penegak hukum, polisi terutama itu paham bahwa memang karena dilaporkan harus diperiksa tuh. Tapi saya agak yakin bahwa ini kasus yang agak sumir tuh, dan nanti justru pembobotannya itu akan menyebabkan indeks demokrasi kita turun lagi itu, karena nggak ada delik sebetulnya di situ. Tapi oke, mungkin para saksi udah diminta atau banyak hal yang bisa jadi fakta baru. Tapi saya akan datang dalam panggilan itu. Ya, dan kalau tidak salah ada yang sekarang sedang mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi ya, tentang pasal-pasal yang akan dikenakan. Ini kan di pasal 14, 15 itu Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 ya, ini kalau nggak salah ya pasalnya ya, Bung Rocky ya. Ya, itu udah keberapa kali nih pasal itu dia diajukan tuh sejak zaman di LBH, pasal-pasal itu diajukan tuh. Jadi mungkin ada novum lagi karena perubahan iklim politik, maka relevansi dari hukum itu sebetulnya udah nggak boleh ada tuh, karena KUHP baru mengambil alih justru pasal-pasal itu, walaupun belum efektif. KUHP mungkin baru tahun depan, tetapi filosofinya kan jelas bahwa itu adalah delik aduan tuh, dan sebetulnya hal-hal yang menyangkut delik aduan yang sekarang disebut sebagai penghinaan itu memang wajar ada di dalam masyarakat beradab itu menegur pemerintah tuh, bukan pemerintah yang menegur rakyat, apalagi pemerintah memenjarakan rakyat kan. Jadi nggak boleh itu dalam iklim demokrasi pemerintah memenjarakan rakyat karena dia ditegur oleh rakyat, entah itu dalam bentuk sinisme, dalam bentuk halus atau kasar, nggak boleh. Jadi pemerintah bahkan nggak boleh melaporkan warga negara kok. Pemerintah tuh punya segala. Kalau warga negara protes atau mencaci maki atau mempertanyakan dengan kasar, ya jawab aja kan. Kan pemerintah punya menteri yang bisa menjawab, oh itu saudara Rocky salah, itu saudara Haris salah, saudara Rizal Ramli salah, saudara Said Didu salah tuh. Itu intinya tuh, menjelaskan. Tapi kan dianggap kan kasar bertanyanya atau kasar. Iya memang sekasar-kasarnya Anda juga bisa jelaskan dengan cara yang kasar, bahaya pemerintah gitu kira-kira. Ya, tapi kan masalahnya sekarang justru anehnya itu laporan ke Anda itu datangnya bukan dari kalangan pemerintah, dari kalangan rakyat biasa juga, atau kita sebut mungkin supaya lebih keren dari civil society juga begitu. Nah itu lebih parah lagi tuh, masyarakat sipil melaporkan masyarakat sipil dengan memanfaatkan instrumen negara kan. Kayak itu kacau gitu kan. Jadi negara, ada pihak kepolisian misalnya terpaksa mesti proses, belum itu absurd. Kan masyarakat sipil diberi fasilitas untuk bercakap-cakap, itu ngapain sering lapor? Kecuali ada pidana pembunuhan atau penipuan atau segala macam. Masa perselisihan pikiran antar masyarakat sipil harus dilayani juga oleh aparat negara, itu juga ngaco juga. Iya. Dan dalam kasus Anda sebenarnya nggak ada perselisihan apapun ada dengan masyarakat sipil ya, yang karena yang Anda kritik adalah Pak Jokowi. Itu kan yang saya kira mesti kita luruskan juga. Iya, itu masyarakat sipil yang menganggap dirinya relawan Jokowi kan. Nanti legal standingnya apa relawan 1, 2, 1.000, 200.000 kan itu poinnya kan. Masa 2 orang menganggap sebagai relawan Jokowi lalu melaporkan saya, padahal sebetulnya orang yang lain juga merasa ya kita laporin lah supaya dapat perhatian Pak Jokowi. Jadi melaporkan supaya dapat perhatian Pak Jokowi, itu motifnya kan gampang sekali itu buat dia tuh. Karena tiba-tiba dalam 1 bulan ini semua pendukung Pak Jokowi melaporkan saya. Jadi sebetulnya ini cari muka aja soal-soal. Tapi oke, lepas dari kecurigaan saya yang kelihatannya memang masuk akal kecurigaan itu, kita minta Pak polisi ya untuk memproses dengan cara yang masuk akal juga. Ya, ini hari ini saya dipanggil oleh Bareskrim tanggal 4, tapi suratnya baru 3-4 hari lalu. Jadi saya nggak bisa datang karena memang saya ada acara di pondok pesantren di Sukabumi itu. Ada kawan saya pengasuh pondok pesantren situ, ada acara keluarga. Jadi saya ada di pondok pesantren di Sukabumi itu. Pengamat politik Rocky Gerung tidak bisa memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri untuk diperiksa terkait kasus dugaan hoaks dan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo. Melalui kanal YouTube-nya pada Senin 4 September 2023, Rocky Gerung mengungkap alasannya tak hadir dalam pemeriksaan. Ia mengaku jadwal pemeriksaan di Bareskrim bertepatan dengan acaranya di pondok pesantren yang ada di Sukabumi, Jawa Barat. Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bung Rocky, banyak sekali saya ditelepon oleh teman-teman media menanyakan kenapa hari ini Anda tidak hadir. Jadi lebih baik sebelum teman-teman bilang nyebutnya mangkir, Rocky Gerung mangkir. Nah, tolong Anda jelasin dulu kenapa Anda hari ini tidak hadir memenuhi panggilan Bareskrim. Dan
juga pertanyaan, rupanya jadi juga pertanyaan lain, rupanya jadi juga ya Anda dipanggil. Ini kasusnya apa sih? Ya, ini hari ini saya dipanggil oleh Bareskrim tanggal 4, tapi suratnya baru 3-4 hari lalu. Jadi saya nggak bisa datang karena memang saya ada acara di pondok pesantren di Sukabumi. Itu ada kawan saya pengasuh pondok pesantren situ, ada acara keluarga. Jadi saya ada di pondok pesantren di Sukabumi itu tadi pagi itu. Tapi lebih dari itu, dalam seminggu ini saya sudah dapat 4 panggilan. Pertama dari dari Bareskrim tentang 26 kasus yang disatukan. Jadi kasusnya panjang itu, bisa masuk museum record Muri ini. Jadi itu soal pidananya itu hari ini tanggal 4. Saya nggak bisa karena itu bertepatan dengan acara saya, acara keluarga pesantren di Sukabumi. Juga ada panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, panggilan dari Pengadilan Negeri Cibinong, panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada berturut-turut 4, 5, 6, 7. Jadi bagaimana saya bagi waktu tuh? Apa nggak bisa mereka paham bahwa saya lagi konsentrasi soal pidana. Dan yang lebih agak unik juga, pengacara saya Haris Asrar juga lagi diadili hari ini kan. Jadi bagaimana dia bisa adil kalau dia lagi diadili harus membela saya. Oke. Jadi ada kelucuan. Tapi saya akan penuhi nanti panggilan kedua di Bareskrim itu saya akan penuhi itu panggilan tentang penghinaan yang dianggap penghinaan tuh. Tapi udah itu hal yang publik udah ketahui. Jadi saya minta maaf, bukan saya menghindar, saya memang ada acara di Sukabumi dan saya kira Kapolres Sukabumi tahu bahwa saya ada di Sukabumi pada pagi tadi. Ya oke. Dan kebetulan yang tadi lucunya pengacara Anda Haris Asrar juga sedang sidang. Itu lengkap lah. Aduh, benar-benar ini menurut saya ini kalau tadi Anda bilang sebut itu museum record museum record masuk layak museum record, yang kali ini saya kira the God must be crazy gitu saya kira anunya ya. Jadi saya mau nego dengan Mabes Bareskrim supaya jangan dipanggil di hari Senin, karena hari Senin itu hari sidangnya pengacara saya tuh. Nggak mungkin itu Haris Asrar dari pengadilan dia sendiri terus membela saya, itu agak absurd. Ya. Oke. Jadi tolong ya jangan ditulis mangkir ya. Memang ini technical difficulties kayak gitu ya. Kira-kira ya. Iya, itu soal teknis aja tuh, bukan mangkir. Dan datanya ada, saya pasti dipantau oleh Kapolres. Rocky Gerung berencana akan diperiksa oleh Bareskrim Polri pada hari ini Senin 4 September 2023 terkait dugaan menyebarkan informasi bohong terhadap Jokowi. Pihak kepolisian setidaknya telah memeriksa 72 saksi dan 13 ahli terkait kasus ini. Sebab terdapat 24 laporan yang mengadukan Rocky Gerung ke polisi baik di Bareskrim maupun Polda jajaran. Kabar ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Juhandani Raharjopuro kepada wartawan pada Senin 4 September 2023. Pihaknya telah menjadwalkan untuk memanggil Rocky Gerung untuk dimintai klarifikasi terkait laporan dugaan penyebaran berita bohong. Meski begitu, Juhandani belum menyebutkan apakah Rocky sudah mengonfirmasi akan hadir untuk memenuhi undangan penyidik tersebut. Sementara terkait 24 laporan yang masuk terdiri dari 2 laporan di Ditipidum Bareskrim, 3 laporan di Polda Metro Jaya dan 11 laporan di Polda Kalimantan Timur. Selain itu ada 3 laporan di Kalimantan Tengah, 3 laporan di Polda Sumatera Utara dan ada 2 laporan lainnya. Diketahui bahwa Rocky Gerung menjadi perbincangan pada akhir Juli lalu karena ucapannya yang dianggap menghina dan memaki Presiden Jokowi. Potongan video yang memuat ucapan Rocky Gerung yang diduga menghina Jokowi itu beredar di media sosial. Dalam video yang dilihat Tribun News, Rocky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri. Selain itu, ia juga memberikan umpatan kepada Jokowi. Sebagian publik pun menilai bahwa ucapan Rocky Gerung itu dianggap sebagai penghinaan kepada Presiden Jokowi. Pidato itu disampaikan oleh Rocky dalam sebuah acara organisasi buruh, di mana acara itu berlangsung pada Sabtu 29 Juli di Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat. Video lengkap pidato yang diduga menghina Pengamat politik Rocky Gerung tidak bisa memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri untuk diperiksa terkait kasus dugaan hoaks dan ujaran kebencian terhadap Presiden RI Joko Widodo. Adapun seharusnya Rocky Gerung dimintai keterangan sebagai terlapor pada Senin 4 September 2023. Namun Rocky Gerung meminta agar pemeriksaan diundur pada Rabu 6 September mendatang.
Hal itu diungkapkan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro pada Senin 4 September 2023. Adapun dalam perkara ini Bareskrim dan Polda jajaran sudah menerima total 24 laporan polisi, sebanyak 72 saksi dan 13 ahli pun telah dimintai keterangan. Sebagai informasi, kasus yang menyeret Rocky Gerung ini buntut dari ucapannya yang oleh sebagian pihak dianggap memaki dan menghina Presiden Jokowi. Pada Juli lalu beredar di media sosial potongan video berisi dugaan penghinaan dari Rocky Gerung tersebut. Adapun video dipotong dari momen Rocky Gerung yang memberikan pidato dalam acara buruh pada Sabtu 29 Juli 2023 di Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat. Jadi melaporkan supaya dapat perhatian Pak Jokowi, itu motifnya kan gampang sekali itu. Setelah mengungkapkan alasan tidak memenuhi panggilan Bareskrim, Rocky Gerung juga menyikapi 26 laporan yang diterima Bareskrim soal dirinya. Pasalnya puluhan laporan tersebut dilayangkan oleh sejumlah relawan Jokowi di berbagai daerah karena pernyataan yang ia lontarkan dinilai menghina Presiden Jokowi. Menurut pengamat politik tersebut, laporan itu dibuat hanya untuk mendapatkan perhatian dari Jokowi. Meski demikian, Rocky Gerung menekankan bahwa ia akan memenuhi panggilan Bareskrim selanjutnya. Hal itu diungkapkan Rocky Gerung dalam channel YouTube pribadinya pada Senin 4 September 2023 kemarin. Baik, jadi kasus yang Anda ini kan sebenarnya tadinya kasus delik aduan harusnya begitu kan ya Bung Rocky ya. Yang ada yang 24 berapa 24 atau 26 kasus Anda tadi itu? 26 laporan dari berbagai daerah disatuin. Itu kasus jadi kasus pidana sebetulnya tuh, dan ya disangkakan soal ada yang bagian ITE, ada yang bagian undang-undang KUHP 46, macam-macam versinya, tapi semuanya itu soal pidana, sehingga saya kira masuk akal kalau Bareskrim ambil alih itu dan disatukan aja sebagai kasus. Karena toh deliknya ya mirip-mirip lah tentang hal yang sudah orang ketahui, karena saya menyebut sesuatu yang dianggap menghina presiden. Ya. Dan itu kalau tidak disatukan gitu, ada 26 kasus di berbagai Polda kan itu juga repot banget ya Anda, dan saya kira baguslah dia ambil dikumpulkan oleh Bareskrim gitu, sehingga tetapi saya kira mungkin Bareskrimnya juga ini kasus begini karena itu kan bahkan merepotkan Polda-Polda begitu ya. Masa 26 Polda menangani kasus Anda semua dan dengan kasus yang sama, kan itu nggak lucu juga saya kira. Betul, itu demi efisiensi. Kalau digabung dengan yang perdata pas 30 tuh, ada 4 laporan perdata, 26 laporan pidana, itu berarti setiap hari saya ada di satu provinsi, itu beda-beda tuh dia. Lebih baik saya kampanye aja kalau bisa begitu kan, muter-muter di 30 pengadilan negeri itu. Tapi saya percaya bahwa teman-teman atau penegak hukum, polisi terutama itu paham bahwa memang karena dilaporkan harus diperiksa tuh. Tapi saya agak yakin bahwa ini kasus yang agak sumir tuh, dan nanti justru pembobotannya itu akan menyebabkan indeks demokrasi kita turun lagi itu, karena nggak ada delik sebetulnya di situ. Tapi oke, mungkin para saksi udah diminta atau banyak hal yang bisa jadi fakta baru, tapi saya akan datang dalam panggilan itu. Ya, dan kalau tidak salah ada yang sekarang sedang mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi ya, tentang pasal-pasal yang akan dikenakan. Ini kan di pasal 14, 15 itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 ya, ini kalau nggak salah ya pasalnya ya Bung Rocky ya. Ya, itu udah keberapa kali nih pasal itu dia diajukan tuh sejak zaman di LBH, pasal-pasal itu diajukan tuh. Jadi mungkin ada novum lagi karena perubahan iklim politik, maka relevansi dari hukum itu sebetulnya udah nggak boleh ada tuh, karena KUHP baru mengambil alih justru pasal-pasal itu, walaupun belum efektif. KUHP mungkin baru tahun depan, tetapi filosofinya kan jelas bahwa itu adalah delik aduan tuh, dan sebetulnya hal-hal yang menyangkut delik aduan yang sekarang disebut sebagai penghinaan itu memang wajar ada di dalam masyarakat beradab itu menegur pemerintah tuh, bukan pemerintah yang menegur rakyat, apalagi pemerintah memenjarakan rakyat kan. Jadi nggak boleh itu dalam iklim demokrasi pemerintah memenjarakan rakyat karena dia ditegur oleh rakyat, entah itu dalam bentuk sinisme, dalam bentuk halus atau kasar, nggak boleh. Di pemerintah bahkan nggak boleh melaporkan warga negara kok. Pemerintah tuh punya segala. Kalau warga negara protes atau mencaci maki atau mempertanyakan dengan kasar, ya jawab aja kan.
Kan pemerintah punya menteri yang bisa menjawab, oh itu saudara Rocky salah, itu saudara Hari salah, saudara Rizal Ramli salah, saudara Said Didu salah tuh. Jadi itu intinya tuh menjelaskan. Tapi kan dianggap kan kasar bertanyanya atau kasar. Iya memang sekasar-kasarnya Anda juga bisa jelaskan dengan cara yang kasar. Bahaya pemerintah gitu kira-kira. Ya, tapi kan masalahnya sekarang justru anehnya itu laporan ke Anda itu datangnya bukan dari kalangan pemerintah, dari kalangan rakyat biasa juga, dari atau kita sebut mungkin supaya lebih keren dari civil society juga begitu. Nah itu lebih parah lagi tuh, masyarakat sipil melaporkan masyarakat sipil dengan memanfaatkan instrumen negara kan. Itu kacau gitu kan. Jadi negara, ada pihak kepolisian misalnya terpaksa mesti proses, kalau itu absurd. Betul. Kan masyarakat sipil diberi fasilitas untuk bercakap-cakap, itu ngapain sering lapor? Kecuali ada pidana pembunuhan atau penipuan atau segala macam. Masa perselisihan pikiran antar masyarakat sipil harus dilayani juga oleh aparat negara, itu juga ngaco juga. Ya. Dan dalam kasus Anda sebenarnya nggak ada perselisihan apapun ada dengan masyarakat sipil ya, yang karena yang Anda kritik adalah Pak Jokowi. Itu kan yang saya kira mesti kita luruskan juga. Iya, itu masyarakat sipil yang menganggap dirinya relawan Jokowi kan. Nanti legal standingnya apa relawan 1, 2, 1.000, 200.000 kan itu poinnya kan. Masa 2 orang menganggap sebagai relawan Jokowi lalu melaporkan saya, padahal sebetulnya orang yang lain juga merasa ya kita laporin lah supaya dapat perhatian Pak Jokowi. Jadi melaporkan supaya dapat perhatian Pak Jokowi, itu motifnya kan gampang sekali itu buat dia tuh. Karena tiba-tiba dalam 1 bulan ini semua pendukung Pak Jokowi melaporkan saya. Jadi sebetulnya ini cari muka aja soal-soal. Tapi oke, lepas dari kecurigaan saya yang kelihatannya memang masuk akal kecurigaan itu, kita minta Pak polisi ya, untuk memproses dengan cara yang masuk akal juga. Ya, ini hari ini saya dipanggil oleh Bareskrim tanggal 4, tapi suratnya baru 3-4 hari lalu. Jadi saya nggak bisa datang karena memang saya ada acara di pondok pesantren di Sukabumi itu. Ada kawan saya pengasuh pondok pesantren situ, ada acara keluarga. Jadi saya ada di pondok pesantren di Sukabumi itu. Pengamat politik Rocky Gerung tidak bisa memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri untuk diperiksa terkait kasus dugaan hoaks dan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo. Melalui kanal YouTube-nya pada Senin 4 September 2023, Rocky Gerung mengungkap alasannya tak hadir dalam pemeriksaan. Ia mengaku jadwal pemeriksaan di Bareskrim bertepatan dengan acaranya di pondok pesantren yang ada di Sukabumi, Jawa Barat. Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bung Rocky, banyak sekali saya ditelepon oleh teman-teman media menanyakan kenapa hari ini Anda tidak hadir. Jadi lebih baik sebelum teman-teman bilang nyebutnya mangkir, Rocky Gerung mangkir. Nah, tolong Anda jelasin dulu kenapa Anda hari ini tidak hadir memenuhi panggilan Bareskrim. Dan juga pertanyaan, rupanya jadi juga pertanyaan lain, rupanya jadi juga ya Anda dipanggil. Ini kasusnya apa sih? Ya, ini hari ini saya dipanggil oleh Bareskrim tanggal 4, tapi suratnya baru 3-4 hari lalu. Jadi saya nggak bisa datang karena memang saya ada acara di pondok pesantren di Sukabumi itu. Ada kawan saya pengasuh pondok pesantren situ, ada acara keluarga. Jadi saya ada di pondok pesantren di Sukabumi itu tadi pagi itu. Tapi lebih dari itu, dalam seminggu ini saya sudah dapat 4 panggilan. Pertama dari Bareskrim tentang 26 kasus yang disatukan. Jadi kasusnya panjang itu, bisa masuk museum record Muri ini. Jadi itu soal pidananya itu hari ini tanggal 4. Saya nggak bisa karena itu bertepatan dengan acara saya, acara keluarga pesantren di Sukabumi. Juga ada panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, panggilan dari Pengadilan Negeri Cibinong, panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada berturut-turut 4, 5, 6, 7. Jadi bagaimana saya bagi waktu itu? Apa nggak bisa mereka paham bahwa saya lagi konsentrasi soal pidana. Dan yang lebih agak unik juga, pengacara saya Haris Asrar juga lagi diadili hari ini kan. Jadi bagaimana dia bisa hadir kalau dia lagi diadili harus membela saya. Oke. Jadi ada kelucuan. Tapi saya akan penuhi nanti panggilan kedua di Bareskrim itu saya akan penuhi itu panggilan tentang penghinaan yang dianggap penghinaan tuh. Tapi udah itu hal yang publik udah ketahui. Jadi saya minta maaf, bukan saya menghindar, saya memang ada acara di Sukabumi dan saya kira Kapolres Sukabumi tahu bahwa saya ada di Sukabumi pada pagi tadi. Ya oke. Dan kebetulan yang tadi lucunya pengacara Anda Haris Asrar juga sedang sidang. Itu lengkap lah. Aduh, benar-benar ini menurut saya ini kalau tadi Anda bilang sebut itu museum record
museum record, masuk dalam museum record yang kali ini saya kira the God must be crazy gitu, saya kira anunya ya. Jadi saya mau nego dengan Mabes Bareskrim supaya jangan dipanggil di hari Senin, karena hari Senin itu hari sidangnya pengacara saya tuh, jadi nggak mungkin itu hari asal dari pengadilan dia sendiri terus membela saya, itu agak absurd. Ya, oke. Jadi tolong ya jangan ditulis mangkir ya. Memang ini technical difficulties kayak gitu ya. Kira-kira ya. Ya itu soal teknis aja tuh, bukan mangkir. Dan datanya ada, saya pasti dipantau oleh Kapolres. Rocky Gerung berencana akan diperiksa oleh Bareskrim Polri pada hari ini Senin 4 September 2023 terkait dugaan menyebarkan informasi bohong terhadap Jokowi. Pihak kepolisian setidaknya telah memeriksa 72 saksi dan 13 ahli terkait kasus ini. Sebab terdapat 24 laporan yang mengadukan Rocky Gerung ke polisi baik di Bareskrim maupun Polda jajaran. Kabar ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Juhandani Raharjopuro kepada wartawan pada Senin 4 September 2023. Pihaknya telah menjadwalkan untuk memanggil Rocky Gerung untuk dimintai klarifikasi terkait laporan dugaan penyebaran berita bohong. Meski begitu, Juhandani belum menyebutkan apakah Rocky sudah mengonfirmasi akan hadir untuk memenuhi undangan penyidik tersebut. Sementara terkait 24 laporan yang masuk terdiri dari 2 laporan di Ditipidum Bareskrim, 3 laporan di Polda Metro Jaya dan 11 laporan di Polda Kalimantan Timur. Selain itu ada 3 laporan di Kalimantan Tengah, 3 laporan di Polda Sumatera Utara dan ada 2 laporan lainnya. Diketahui bahwa Rocky Gerung menjadi perbincangan pada akhir Juli lalu karena ucapannya yang dianggap menghina dan memaki Presiden Jokowi. Potongan video yang memuat ucapan Rocky Gerung yang diduga menghina Jokowi itu beredar di media sosial. Dalam video yang dilihat Tribun News, Rocky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri. Selain itu, ia juga memberikan umpatan kepada Jokowi. Sebagian publik pun menilai bahwa ucapan Rocky Gerung itu dianggap sebagai penghinaan kepada Presiden Jokowi. Pidato itu disampaikan oleh Rocky dalam sebuah acara organisasi buruh, di mana acara itu berlangsung pada Sabtu 29 Juli di Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat. Video lengkap pidato yang diduga menghina Pengamat politik Rocky Gerung tidak bisa memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri untuk diperiksa terkait kasus dugaan hoaks dan ujaran kebencian terhadap Presiden RI Joko Widodo. Adapun seharusnya Rocky Gerung dimintai keterangan sebagai terlapor pada Senin 4 September 2023. Namun Rocky Gerung meminta agar pemeriksaan diundur pada Rabu 6 September mendatang. Hal itu diungkapkan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro pada Senin 4 September 2023. Adapun dalam perkara ini Bareskrim dan Polda jajaran sudah menerima total 24 laporan polisi, sebanyak 72 saksi dan 13 ahli pun telah dimintai keterangan. Sebagai informasi, kasus yang menyeret Rocky Gerung ini buntut dari ucapannya yang oleh sebagian pihak dianggap memaki dan menghina Presiden Jokowi. Pada Juli lalu beredar di media sosial potongan video berisi dugaan penghinaan dari Rocky Gerung tersebut. Adapun video dipotong dari momen Rocky Gerung yang memberikan pidato dalam acara buruh pada Sabtu 29 Juli 2023 di Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat. Jadi melaporkan supaya dapat perhatian Pak Jokowi, itu motifnya kan gampang sekali itu. Setelah mengungkapkan alasan tidak memenuhi panggilan Bareskrim, Rocky Gerung juga menyikapi 26 laporan yang diterima Bareskrim soal dirinya. Pasalnya puluhan laporan tersebut dilayangkan oleh sejumlah relawan Jokowi di berbagai daerah karena pernyataan yang ia lontarkan dinilai menghina Presiden Jokowi. Menurut pengamat politik tersebut, laporan itu dibuat hanya untuk mendapatkan perhatian dari Jokowi. Meski demikian, Rocky Gerung menekankan bahwa ia akan memenuhi panggilan Bareskrim selanjutnya. Hal itu diungkapkan Rocky Gerung dalam channel YouTube pribadinya pada Senin 4 September 2023 kemarin. Baik, jadi kasus yang Anda ini kan sebenarnya tadinya kasus delik aduan harusnya begitu kan ya Bung Rocky ya? Yang ada yang 24 berapa 24 atau 26 kasus Anda tadi itu? 26 laporan dari berbagai daerah disatuin.
Itu kasus jadi kasus pidana sebetulnya tuh, dan ya disangkakan soal ada yang bagian ITE, ada yang bagian undang-undang KUHP 46, macam-macam versinya, tapi semuanya itu soal pidana, sehingga saya kira masuk akal kalau Bareskrim ambil alih itu dan disatukan aja sebagai kasus. Karena toh deliknya ya mirip-mirip lah tentang hal yang sudah orang ketahui, karena saya menyebut sesuatu yang dianggap menghina presiden. Ya. Dan itu kalau tidak disatukan gitu, ada 26 kasus di berbagai Polda, kan itu juga repot banget ya Anda, dan saya kira baguslah dia ambil dikumpulkan oleh Bareskrim gitu, sehingga tetapi saya kira mungkin Bareskrimnya juga ini kasus begini karena itu kan bahkan merepotkan Polda-Polda begitu ya. Masa 26 Polda menangani kasus Anda semua dan dengan kasus yang sama, kan itu nggak lucu juga saya kira. Betul, itu demi efisiensi. Kalau digabung dengan yang perdata pas 30 tuh, ada 4 laporan perdata, 26 laporan pidana, itu berarti setiap hari saya ada di satu provinsi, itu beda-beda tuh dia. Lebih baik saya kampanye aja kalau bisa begitu kan, muter-muter di 30 pengadilan negeri itu. Tapi saya percaya bahwa teman-teman atau penegak hukum, polisi terutama, itu paham bahwa memang karena dilaporkan harus diperiksa tuh. Tapi saya agak yakin bahwa ini kasus yang agak sumir tuh, dan nanti justru pembobotannya itu akan menyebabkan indeks demokrasi kita turun lagi itu, karena nggak ada delik sebetulnya di situ. Tapi oke, mungkin para saksi udah diminta atau banyak hal yang bisa jadi fakta baru, tapi saya akan datang dalam panggilan itu. Ya, dan kalau tidak salah ada yang sekarang sedang mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi ya, tentang pasal-pasal yang akan dikenakan. Ini kan di pasal 14, 15 itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 ya, ini kalau nggak salah ya pasalnya ya, Bung Rocky ya. Ya, itu udah keberapa kali nih pasal itu dia diajukan tuh sejak zaman di LBH, pasal-pasal itu diajukan tuh. Jadi mungkin ada novum lagi karena perubahan iklim politik, maka relevansi dari hukum itu sebetulnya udah nggak boleh ada tuh, karena KUHP baru mengambil alih justru pasal-pasal itu, walaupun belum efektif. KUHP mungkin baru tahun depan. Tetapi filosofinya kan jelas bahwa itu adalah delik aduan tuh, dan sebetulnya hal-hal yang menyangkut delik aduan yang sekarang disebut sebagai penghinaan itu memang wajar ada di dalam masyarakat beradab itu menegur pemerintah tuh, bukan pemerintah yang menegur rakyat, apalagi pemerintah memenjarakan rakyat kan. Jadi nggak boleh itu dalam iklim demokrasi pemerintah memenjarakan rakyat karena dia ditegur oleh rakyat, entah itu dalam bentuk sinisme, dalam bentuk halus atau kasar, nggak boleh. Jadi pemerintah bahkan nggak boleh melaporkan warga negara kok. Pemerintah tuh punya segala. Kalau warga negara protes atau mencaci maki atau mempertanyakan dengan kasar, ya jawab aja kan. Kan pemerintah punya menteri yang bisa menjawab, oh itu saudara Rocky salah, itu saudara Haris salah, saudara Rizal Ramli salah, saudara Said Didu salah tuh. Jadi itu intinya tuh, menjelaskan. Tapi kan dianggap kan kasar bertanyanya atau kasar. Iya memang sekasar-kasarnya Anda juga bisa jelaskan dengan cara yang kasar, bahaya pemerintah gitu kira-kira. Ya, tapi kan masalahnya sekarang justru anehnya itu laporan ke Anda itu datangnya bukan dari kalangan pemerintah, dari kalangan rakyat biasa juga, atau kita sebut mungkin supaya lebih keren dari civil society juga begitu. Ya itu lebih parah lagi tuh, masyarakat sipil melaporkan masyarakat sipil dengan memanfaatkan instrumen negara kan. Itu kacau gitu kan. Jadi negara, ada pihak kepolisian misalnya terpaksa mesti proses, belum itu absurd. Ya, kan masyarakat sipil diberi fasilitas untuk bercakap-cakap, itu ngapain sering lapor? Kecuali ada pidana pembunuhan atau penipuan atau segala macam. Masa perselisihan pikiran antar masyarakat sipil harus dilayani juga oleh aparat negara, itu juga ngaco juga. Iya. Dan dalam kasus Anda sebenarnya nggak ada perselisihan apapun ada dengan masyarakat sipil ya, yang karena yang Anda kritik adalah Pak Jokowi. Itu kan yang saya kira mesti kita luruskan juga. Iya, itu masyarakat sipil yang menganggap dirinya relawan Jokowi kan. Nanti legal standingnya apa relawan 1, 2, 1.000, 200.000 kan itu poinnya kan. Masa 2 orang menganggap sebagai relawan Jokowi lalu melaporkan saya, padahal sebetulnya orang yang lain juga merasa ya kita laporin lah supaya dapat perhatian Pak Jokowi. Jadi melaporkan supaya dapat perhatian Pak Jokowi, itu motifnya kan gampang sekali itu buat dia tuh. Karena tiba-tiba dalam 1 bulan ini semua pendukung Pak Jokowi melaporkan saya. Jadi sebetulnya ini cari muka aja soal-soal. Tapi oke, lepas dari kecurigaan saya yang kelihatannya memang masuk akal kecurigaan itu, kita minta Pak polisi ya, untuk memproses dengan cara yang masuk akal juga. Ya, ini hari ini saya dipanggil oleh Bareskrim tanggal 4, tapi suratnya baru 3-4 hari lalu. Jadi
saya nggak bisa datang karena memang saya ada acara di pondok pesantren di Sukabumi, itu ada kawan saya pengasuh pondok pesantren situ, ada acara keluarga. Jadi saya ada di pondok pesantren di Sukabumi itu. Pengamat politik Rocky Gerung tidak bisa memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri untuk diperiksa terkait kasus dugaan hoaks dan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo. Melalui kanal YouTube-nya pada Senin 4 September 2023, Rocky Gerung mengungkap alasannya tak hadir dalam pemeriksaan. Ia mengaku jadwal pemeriksaan di Bareskrim bertepatan dengan acaranya di pondok pesantren yang ada di Sukabumi, Jawa Barat. Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bung Rocky, banyak sekali saya ditelepon oleh teman-teman media menanyakan kenapa hari ini Anda tidak hadir. Jadi lebih baik sebelum teman-teman bilang nyebutnya mangkir, Rocky Gerung mangkir. Nah, tolong Anda jelasin dulu kenapa Anda hari ini tidak hadir memenuhi panggilan Bareskrim. Dan juga pertanyaan, rupanya jadi juga pertanyaan lain, rupanya jadi juga ya Anda dipanggil. Ini kasusnya apa sih? Ya, ini hari ini saya dipanggil oleh Bareskrim tanggal 4, tapi suratnya baru 3-4 hari lalu. Jadi saya nggak bisa datang karena memang saya ada acara di pondok pesantren di Sukabumi, itu ada kawan saya pengasuh pondok pesantren situ, ada acara keluarga. Jadi saya ada di pondok pesantren di Sukabumi itu tadi pagi itu. Tapi lebih dari itu, dalam seminggu ini saya sudah dapat 4 panggilan. Pertama dari Bareskrim tentang 26 kasus yang disatukan. Jadi kasusnya panjang itu, bisa masuk museum record Muri ini. Jadi itu soal pidananya itu hari ini tanggal 4. Saya nggak bisa karena itu bertepatan dengan acara keluarga pesantren di Sukabumi. Juga ada panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, panggilan dari Pengadilan Negeri Cibinong, panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada berturut-turut 4, 5, 6, 7. Jadi bagaimana saya bagi waktu itu? Apa nggak bisa mereka paham bahwa saya lagi konsentrasi soal pidana? Dan yang lebih agak unik juga, pengacara saya Haris Asrar juga lagi diadili hari ini kan. Jadi bagaimana dia bisa hadir kalau dia lagi diadili, harus membela saya. Oke. Jadi ada kelucuan. Tapi saya akan penuhi nanti panggilan kedua di Bareskrim itu, saya akan penuhi itu panggilan tentang penghinaan yang dianggap penghinaan tuh. Tapi udah itu hal yang publik udah ketahui. Jadi saya minta maaf, bukan saya menghindar, saya memang ada acara di Sukabumi, dan saya kira Kapolres Sukabumi tahu bahwa saya ada di Sukabumi pada pagi tadi. Ya, oke. Dan kebetulan yang tadi lucunya pengacara Anda, Haris Asrar, juga sedang sidang. Itu lengkap lah. Aduh, benar-benar ini menurut saya ini, kalau tadi Anda bilang sebut itu museum record, museum record, masuk layak museum record, yang kali ini saya kira the God must be crazy gitu, saya kira anunya ya. Jadi saya mau nego dengan Mabes Bareskrim supaya jangan dipanggil di hari Senin, karena hari Senin itu hari sidangnya pengacara saya tuh, nggak mungkin itu